Halo, selamat malam teman-teman semua yang ada di seluruh belahan dunia. Apa kabar? Bertemu kembali dengan saya Bang Lo ya teman-teman ya. Teman-teman semuanya, pada malam ini saya akan coba memberikan tutorial atau efek atau ciri bila seseorang terkena pelet celana dalam. Ya, jadi celana dalamnya dicuri dan dirituali. Ya, dirituali ini berupa ilmu pelet atau penunduk atau pengasihan. Nah, teman-teman semuanya, tapi sebelum saya membagikan semacam cirinya atau efeknya bila seseorang terkena ilmu pelet celana dalam, saya mengucapkan terima kasih banyak dan salam logika berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu kini dan masa yang akan datang. Dan selamat malam. Shalom, assalamualaikum, damai sejahtera, om swastiastu dan namo buddhaya, serta salam kebajikan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah membantu membesarkan channel YouTube saya Bang Loken dan juga Bang Lovaro dengan cara subscribe, menekan loncengnya sehingga update selalu video-video yang saya upload, dan juga terima kasih yang sudah komen, like, dan menekan jempol atau like-nya dan membagikan video-videonya. Serta terima kasih banyak juga yang sudah membantu membesarkan channel atau akun TikTok dan snack video Bang Lovaro dengan cara memfollow atau mengikutinya, komen, dan membagikan video-videonya. Teman-teman semuanya, saya membagi 6 efek yang mudah kelihatan dan dapat kita analisa bila seseorang terkena yang namanya ilmu pelet celana dalam. Ya. Ilmu pelet celana dalam artinya celana dalam yang si korban ini dia curi, ya, celana dalam bekas, ya, bekas pakai, itu yang lebih bagus kalau orang-orang mau meritual ilmu pelet biasanya. Dan ada 6 efek. Yang pertama itu biasanya si korban ini akan linglung dan mudah lupa apa yang dilakukannya, dan ketika ditanya dia akan selalu menjawab yang namanya tidak tahu, ya. Jadi ketika ditanya tidak tahu. Dan linglungnya ini begini teman-teman. Linglungnya dia ini hanya mengingat kepada seseorang. Jadi pikiran itu tertuju kepada seseorang aja. Sampai dia lupa makan. Ya, lupa makan. Lupalah dia tentang ingatan dia kesehariannya. Dan dia hanya mengingat seseorang saja. Dan dia hanya mengingat cinta palsu seseorang saja kepada dirinya. Ya, cinta palsu kepada seseorang saja yang dia ingat. Nah, sudah bisa paham kan apa yang saya maksud linglung? Yang kedua adalah suka kesurupan. Nah, kesurupan yang paling identik yang sering terjadi, ya, akibat sosok gaib pelet dimasukkan ke dalam tubuh seseorang. Dia memasukkan jin atau setan itu ke dalam tubuh seseorang. Kalau yang namanya main pelet atau guna-guna, ya. Dia masukkan sosok makhluk gaib, itulah yang mempengaruhi pikirannya, telinganya, ya, bisikan di telinganya, kemudian di hatinya, dan juga yang mengisi di dalam tubuhnya atau perutnya. Jadi sosok gaib inilah yang merusak pikirannya sehingga dia menjadi suka kesurupan. Kesurupan yang sering dilakukan orang-orang terkena ilmu pelet ini, suka bernyanyi-nyanyi yang tidak jelas dan nangis-nangis terus. Ya, nangis-nangis tanpa sebab, ya, nangis-nangis. Kemudian berjoget-joget atau nari-nari yang tidak jelas, ya. Tidak ada lagu, tidak ada badai, tidak ada apa, nyanyi dia joget-joget, ya, joget-joget dan tertawa-tawa, ya, seperti tawa yang tidak wajar, ya, seperti tertawa yang tidak wajar. Jadi hati-hati kalau ada anggota keluargamu yang seperti itu, cepatlah dibersihkan. Nah, yang ketiga, efek jangka panjangnya apa ini? Kalau seorang kena ilmu pelet, sudah pasti jangka pendeknya kan linglung, ya, jangka panjangnya ya gila, memorinya bisa hilang, ya. Memorinya bisa hilang. Ya. Gila ini kenapa? Karena apa yang dilakukannya itu sudah di luar akal manusia.
Karena juga sudah terlalu banyak sosok makhluk gaib tersebut dimasukkan ke dalam tubuhnya. Ya, dimasukkan ke dalam tubuhnya. Ya, dalam 24 jam satu hari, belum tentu itu normal sekitar 3 atau 4 jam. Itu akan berganti-ganti terus makhluk gaib itu mengisi tubuhnya. Ya, berganti-ganti terus mengisi dalam tubuhnya. Jadi efek jangka panjang ini bisa hilang ingatan atau gila. Itu poin yang ketiga. Yang keempat, si korban yang telah dipelet ini, itu kan dalam cara kerja ilmu pelet ini, dia mengunci, dikuncinya syahwat si korban yang dipelet ini. Jadi kunciannya ini, syahwatnya ini, artinya dia hanya bisa birahi atau bercinta atau bersetubuh dengan orang yang memeletnya. Kalau sama yang lain dia nggak bisa, karena kuncian syahwatnya sudah dikunci. Nah, yang memelet, ya, yang memelet ini menggunakan sesuatu di tubuhnya atau parfum. Parfum inilah yang menaikkan birahi si korban tadi. Padahal kalau kita manusia normal menyium parfum orang-orang yang bermain pelet ini, kita memuntah. Baunya itu nggak normal, nggak enak baunya, kayak bau bangkai. Tapi bagi orang yang sudah terkena ilmu pelet, dibilangnya itu wangi, semerbak mau wangi. Padahal itu baunya minta ampun. Ya, memuntah mau keluar isi perut kita kalau kita cium bau parfum orang-orang pemain pelet ini. Gak enak rasanya, ya, baunya gak enak. Tapi ya namanya pemelet kan, pede-pede aja kan makainya kan gitu. Yang di korban pelet ini karena dia tidak normal, dibilangnya lah wangi katanya kan, padahal bau. Nah, kemudian poin yang kelima ini teman-teman, ya, karena si pemelet ini dan si pelet ini bekerja, si pelet ini sudah bekerja di dalam tubuh dan pikiran si korban, maka yang dipelet ini sifatnya mengejar. Dia ngejar sama yang memelet. Itu sifat kerjanya begitu. Yang dipelet ini, si korban ini akan mengejar yang memelet. Kenapa begitu sifat cara kerjanya? Ya dibikinlah tergila-gila kan. Kalau yang memelet yang mengejar, maka campa dia atau hambar. Tapi kalau pelet itu sudah bekerja, maka yang dipelet akan mengejar yang memelet. Satu, untuk menghindari hukum. Makanya orang-orang main pelet ini pintar-pintar ini, ya. Jadi ada bukti, oh dia yang ngejar-ngejar saya. Kalau ada orang yang ngomong kan, kenapa itu tergila-gila sama kau? Nah, dia yang ngejar-ngejar saya, dia yang cinta mati dengan saya, dia yang bucin dengan saya. Nah, anakmu yang cinta dengan saya, anakmu yang ngejar-ngejar saya atau bucin dengan saya, itu dalihnya. Ya, padahal dia sudah menggunakan sihir agar si korban ini ngejar-ngejar dia. Jadi sifatnya mengejar untuk menghindari hukum. Ya, jadi orang-orang yang main pelet ini mainnya sembunyi-sembunyi teman-teman, nggak mau main langsung. Jadi dibiarkannya lah si yang di pelet ini ngejar-ngejar dia cinta mati kan gitu. Nah, poin yang keenam, ya, poin yang keenam, rata-rata orang yang bermain pelet atau yang memelet, ya, dia harus cepat-cepat mengambil langkah untuk menghindari kecurigaan dari keluarga si korban atau orang-orang yang ada di sekitarnya dengan cara menikahi. Jadi agar tidak ketahuan kalau yang dipelet ini dia mau dengan seseorang ini yang memelet ini karena main pelet. Ya. Jadi biar jangan ada kecurigaan, cepat-cepat dinikahinya agar orang-orang di sekitarnya tidak mencurigai kalau anaknya kena pelet ataupun keponakannya kena pelet atau tetangganya kena pelet. Jadi si pemelet ini akan cepat-cepat melarikan dan menikahi secara diam-diam, ya, membuktikan kalau dia juga cinta sama yang dipelet ini dan menghindari kecurigaan orang tua si korban dan juga orang-orang yang mencintai si korban ini. Makanya cepat-cepat dinikahinya, bila perlu dilarikan, dinikahilah di tempat lain, pulangkan sama orang tuanya. Begitu cara kerjanya biasanya, ya. Jadi untuk menghindari kecurigaan orang di sekitarnya, maka
si pemelet harus cepat-cepat menikahi si korban yang dipeletnya ini. Ya. Jadi inti dari semua efek pelet ini teman-teman, ya intinya harus dibersihkan itu dari dalam dan dari luar. Karena orang yang kena pelet ini terlalu banyak makan guna-guna di dalam tubuhnya. Media yang biasanya digunakan pelet celana dalam ini adalah rambut, kuku, dan celana dalam. Jadi hati-hati kalau engkau bersisir, jangan sembarangan rambutmu diambil, apalagi kau potong kuku. Dan juga jaga celana dalammu yang habis pakai, jangan langsung letak-letakkan aja begitu. Ingat, musuh itu ada di sekitarmu. Kalau orang bermain-main sihir begini, ya halus pura-pura baik, ternyata jahat. Jadi teman-temanku semuanya, itulah efek dari atau 6 efek dari orang yang terkena ilmu pelet celana dalam. Semoga bermanfaat, dan saran saya cepatlah dibersihkan dari dalam dan dari luar guna-gunanya. Dan saya biasanya membersihkan dengan menggunakan rempah. Ikatannya di dalam tubuh itu harus dikuras semua, biar jangan berkepanjangan guna-gunanya merusak pikiran. Baik, saya Bang Lo mengucapkan syukuran terima kasih dan sehatlah selalu.